Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di SD yang kita cintai ini, yaitu SD Negeri Alupunti. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita sajikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Yusnita SPDI, sekaligus hari ini adalah akan mendiseminasikan budaya positif ke kita sesama teman sejawat. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada hari ini, yang berkumpul. Yang selanjutnya operator, penjaga sekolah. Dan untuk kegiatan ini adalah kegiatan calon guru penggerak angkatan 9, yaitu ibu kita, ibu wakil kepala sekolah kita, yaitu Ibu Yusnita SPDI. Untuk lebih lanjutnya kepada Ibu Yusnita SPDI dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada ruang yang sederhana ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula saya sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh dewan guru yang telah ikut hadir pada undangan pada hari ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan ke-9. Terima kasih kepada moderator Pak Anggi Yolanda. Bapak Ibu, mungkin saya berdiri di sini bukan berarti saya yang terpandai ya Pak Ibu, tapi kita di sini untuk saling berbagi ilmu yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak selama 2 bulan kurang lebih. Saya sudah menjalani kegiatan pendidikan guru penggerak yang mungkin insya Allah ada Bapak Ibu kita yang nantinya bakal lulus di angkatan ke-11 bisa mengikuti ini sama seperti saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Amin. Baiklah Bapak Ibu, karena melihat waktu kita, saya tidak memperpanjangkan lagi, langsung aja kita mulai dengan diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sekolah kita kan sudah sering kita melakukan budaya positif. Contohnya seperti apa ya Bapak Ibu? Kira-kira contoh budaya positif yang sudah sering kita buat. Budaya salam, pembacaan Asmaul Husna, baca Yasin, Pembacaan surat pendek ketika mau masuk kelas. iya, pembacaan surat pendek ketika kita mau masuk kelas. Sudah banyak budaya positif yang sudah kita lakukan. Itulah Bapak Ibu, kita ingin budaya positif itu terus kita lakukan.
Nanti makanya untuk ini kegiatan ini saya tidak bisa untuk mewujudkan sendiri. Makanya perlu seluruh Dewan Guru untuk bekerja sama. Tujuan saya mengadakan ini sebagai tugas CPG. Kemudian saya ingin membagi ilmu tentang yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Dan ketiga, melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu Guru untuk melakukan budaya positif di sekolah ini, sebagaimana yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Ini masih tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Yang pernah kita bahas, menuntun dalam kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun. Hidup kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita pendidik hanya menuntun, bukan menuntut, sebagaimana yang telah saya sampaikan. Di situ sebagai pendidik dituntut untuk menuntun. Bagaimana caranya kita menuntun anak supaya anak itu bisa sesuai dengan visi yang telah kita buat bersama-sama, visi sekolah kita, yaitu berakhlak mulia. Disitulah arahnya kita nanti. Kemudian pendidik ini diibaratkan sebagai apa Pak Ibu? Petani yang dapat mengolah kebunnya. Murid diibaratkan sebagai benih yang nantinya akan kita tanam pada lahan yang telah kita siapin, yang telah kita bersihin. Supaya benih ini dapat tumbuh dengan baik, maka perlunya perawatan yang lebih baik. Walaupun bibitnya agak jelek, kalau perawatannya bagus, mungkin akan tumbuh dengan bagus. Kemudian di sini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Itu profil Pancasila itu dan termasuk di situ sosialnya, kemudian berakhlak mulia, udah situ dia ada 6 nilainya itu. Kira-kira ada yang bertanya? Ada yang bertanya Bapak Ibu? Sejauh ini Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Mungkin sudah paham Bu, boleh lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita
kita lanjut. Ini konsep utama budaya positif. Berubah paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, ini bahan ini Bapak Ibu, 7 ini kalau saya belajar di guru penggerak di pendidikannya ini sekitar 2 minggu. Belajar materi ini 2 minggu. Nah, jadi kita hari ini belajar 1 atau 2 jam selesai. Nggak lama kan Bapak Ibu? Cuma 1 sampai 2 jam aja selesai. Nah, kalau saya belajarnya sampai 2 minggu. 2 minggu rutin. Di sini ada perubahan paradigma. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan dapat menciptakan memerdekakan diri. Istilahnya tidak terkekang oleh pendidik. Siapa itu pendidik? Guru, ya kita semua. Berarti kita tidak boleh mengekang murid kita. Kemudian bertanggung jawab. Di sini disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Oke? Lanjut Bapak Ibu. Ini ada permainan. Nah, disinilah kita akan bermain. Di sini Anda dan teman Anda melakukan kegiatan percobaan. Berarti ada percobaan buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menggepal satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. B, tugas B, rekan Anda, berarti teman kita, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, kepalan tangan si A. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, kemudian menggoda, kemudian mengkritik, membuka bahkan menawarin Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan 2 orang. Ini 2 orang. 2 orang boleh cowok dan cewek, boleh cewek dua-dua. Nah, silakan Bapak Ibu maju, Bu Irma sama Bu Milda, untuk menghilangkan rasa untuk kita. Nah, maju dulu. Maju. Satu orang menggepal tangan. Jadi yang satu orang boleh dengan cara apa? Ibu minta kepada ibu agar bisa membuka kepalanya. Boleh dengan cara merayu. Coba dulu.
Saya mau lihat apa yang ada di dalam. Buka lagi. Buka kenapa? Habis itu sama enggak? Biar bisa. Buka enggak? Kalau enggak nanti saya rampok nih. Buka dulu. Kritik baik dia bukanya. Bukalah Bu. Itu dibujuk. Tolonglah buka. Masalah. Asli aja. Bukalah Bu. Coba Anda Saya penasaran dengan isi apa dalam. itu dia saya bisa buka ini. Ibu maunya apa? Betul, terakhir. Saya punya utang. Berapa utangnya? Oh Mbak, ini berharga kali berarti di bidang. Jadi utangnya berapa? Saya WA aja, kasih tahu. Oh boleh, nanti saya kayak Pak. Buka lagi. Ini kunci mobil saya. Oke, isinya adalah kunci ya. Terima kasih kepada Ibu Adi Irma dan kepada Ibu Milda. Disinilah Ibu, apabila murid kita sebenarnya ini kekuatan di tangan kita, yang mengontrol itu siapa Pak Ibu? Kita sendiri. Kita sendiri. Seandainya tadi sudah mendapat bujukan sehingga kita membuka, berarti kita itu masih dikontrol oleh orang lain. Berarti kita tidak kekeh, tidak apa kalau saya bilang? Tidak teguh pendirian. Tidak teguh pendirian, masih bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, begitu juga dengan murid kita. Kita mengontrol murid. Yang sebenarnya murid itu tidak mau kita kontrol. Sehingga dia kadang-kadang kalau kita lihat itu ada membangkangnya. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Murid-murid kita ada membangkangnya. Kalau kita suruh tidak mau. Dia sadar kalau dia nggak mau kita kontrol. Jadi dia tetap dengan pendirian dia. Oke, permainan selesai. Sekarang kita lanjut. Berarti kita Bapak Ibu harus tetap pendirian. Kalau itu tadi masih bisa dikontrol oleh orang lain. Oke. Ini teori tentang ilusi kontrol guru tadi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan kita mengontrolnya. Ya kan Bapak Ibu? Murid lagi mengizinkan kita mengontrol dia, yang sesungguhnya dia tidak ingin kita kontrol. Kita memaksa dia untuk duduk siap. Pernah kita bilang, sekarang semua duduk siap. Pernah Pak Ibu? Pernah. Kalau pelajar duduknya disiplin, itu berarti kita sudah memaksa anak itu menurut kehendak kita, yang sebenarnya tidak demikian. Kemudian ilusi kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berarti semuanya bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut.
Kita suruh duduk rapi, kemudian kita suruh anak itu diam tanpa berbicara, berarti kita mengontrol murid. Walaupun murid itu berteriak supaya dia tidak ingin kita kontrol, ya kan? Kita sering melakukan. Sekarang semua duduk, siap bu, ya kan? Siap bu. Kadang-kadang ada di dalam hati anak-anak itu, apa duduk siap, ya kan? Awak mau main-main. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Dengan kayak gitu, pernah kita bilang sama anak-anak, kamu ini ke sekolah ini untuk apa? Ada anak-anak yang bandel di sekolah kita, Pak Ibu? Pernah kita tanya? Saya pernah tanya. Dulu, kadang sekarang pun masih juga saya lakukan. Kamu ke sekolah ini untuk apa? Belajar bu. Padahal dia tadinya bermain-main. Dengan kita bilang demikian, dia menyebut belajar. Padahal dia kan masih bermain. Tidak mau kita kontrol. Yang kemudian ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Ya enggak? Pernah enggak kita maksa murid? Pernah, saya juga pernah. Jadi ke depan kita tidak perlu lagi memaksa kehendak anak-anak itu. Jadi seorang guru itu serba salah sekarang. Memaksa tidak boleh. Yang seharusnya macam mana? Nanti kita lihat ada yang harus kita buat. Oke Bapak Ibu. Di sini disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, ya juga kan, yang artinya belajar. Berarti kalau nggak disiplin, tidak belajar. Disiplin dapat membuat orang menggali potensi diri menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam disiplin itu kita menghargai apa? Saya harus belajar nantinya supaya saya bisa jadi dokter. Berarti kita sudah mempunyai itu disiplin, kita ingin menjadi dokter. Sehingga kita belajar terus menerus tanpa ada yang memaksa. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang telah dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat keputusan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayain sesuatu tujuan mulia. Bapak Ibu, dulu kita kan pernah waktu pandemi ya. Kalau kita ke puskesmas atau kita ke bank, kita disuruh apa? Pakai masker. Memakai masker. Itu salah satunya harus kita ikutin, ya kan? Disiplin. Apakah kita merasa nyaman dengan memakai masker? Tidak. Semua kita tidak merasa nyaman dengan memakai masker. Kalau kita merasa nyaman, sekarang pun mungkin masih kita pakai masker.
ke puskesmas juga kita harus cuci tangan, kemudian memakai masker. Itu semua adalah bentuk kedisiplinan. Walaupun dengan adanya kedisiplinan itu membuat kita tidak nyaman. Oke, Bapak Ibu. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang dihargai adalah nilai kebajikan yang sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai dalam profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai. Berarti seperti sekolah kita berakhlak mulia, akhirnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita pernah ke kota, kita memakai helm. Untuk apa kira-kira kita memakai helm? Melindungi kita razia. Karena ini menghindari razia. Menghindari razia. Ada juga melindungi kepala kita. Berarti keselamatan, ya kan? Keselamatan kita sendiri. Berarti itu timbulnya dari kita sendiri. Enggak ada, misalnya ada pakai helm, di sana ada razia. Itu berarti kita memakai bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk polisi, karena kita takut kena razia, bukan datangnya dari kita, itu dari orang lain, takut, ya kan? Kalau untuk kita sendiri yaitu untuk keselamatan. Kenapa kamu pakai helm? Biar saya terjaga waktu saya berjalan, biar keselamatan kita terjaga. Oke, lanjut. 3, kebutuhan manusia. Nah, di sini ada kebutuhan manusia. Realitas kebutuhan setiap manusia berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita semua di sini ada kebutuhan masing-masing. Sama apa tidak, Pak? Bapak, Ibu, beda. Semua kebutuhan kita beda. Ada kebutuhan apa ini di sini? Perlu kasih sayang. Ada. Kemudian keselamatan. Ada. Kemudian ini keperluan fisiologi. Ini kebutuhan apa? Fisiologi. Penguasa. Hati. Ini psikologi. Fisik itu ini. Jadi kita ini. Penguasa. Untuk menguasai sesuatu. Kita kan ada istilahnya, saya ingin jadi apa? Waktu kita sekolah jadi wali kelas. Berarti dengan menjadi wali kelas itu kita bisa menguasai, bisa perintah-perintah. Kalau kebutuhan keselamatan semua perlu, ya kan? Kalau kasih sayang, ada yang nggak perlu kasih sayang, Bapak Ibu? Perlu semua perlu kasih sayang, baik kita yang laki-laki maupun yang perempuan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini pemecahan masalah. Bu Dewi, guru kelas 6 di SD Alupunti, sedang bingung menghadapi salah
ulah murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda dapat situasi seperti Bu Dewi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus melakukan itu? Seandainya Pak kita ada anak-anak kita kayak gitu. Macam mana Bu? Dicari tahu dulu. Alasan anak itu sering meminta bekal makanan punya kawan. Kita panggil anak itu. Panggil, kita tanya kok sering gitu. Kita wawancarai dulu antara murid itu kalau menurut saya. Kita wawancarain murid itu dulu. Kita tanya apa permasalahannya. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Baru mencari solusi yang terbaik. Baru kita mencari solusi yang terbaik. Bagus Bapak Ibu. Bagus sekali kepada Ibu Suwarti dan Ibu Melda. Berarti kita tidak langsung memarahin anak tersebut. Kita panggil dan mencari solusi dan bertanya apa masalah, sehingga dia melakukan hal seperti ini. Oke Bapak Ibu. 5 kemungkinan ya. 5 kemungkinan yang akan dijawab oleh Agus. Pertama, begitu kita panggil mungkin karena dia lapar. Kalau lapar berarti kita harus apa Bapak Ibu? Mencari makan. Memberi makan untuk si Agus. Kemudian mungkin karena dia butuh perhatian. Perhatian orang tua. Karena dia kurang perhatian orang tuanya di rumah. Perhatian gurunya Bu. Maka dia minta perhatian kita ya kan Bapak Ibu. Maka kita harus juga memperhatikan dia. Kemudian merasa hebat. Seperti tadi Bu bilang. Menjadi orang yang berkuasa di kelas. Iya, dia ingin menjadi orang yang berkuasa di kelas. Dengan awak minta-minta kayak gini, orang takut-takut. Apalagi saya bentak-bentak dan saya pelototin kawan ini, ya kan? Berarti awak lah yang paling keren. Kemudian bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya. Mungkin bekal yang dibawa setiap hari telur. Setiap hari telur dadar. Jadi dia bosan. Dia ingin beda menu yang dibawa. Dia lihat punya kawannya menu berbeda, maka dia ambil dengan paksa. Kemudian merasa iseng. Kalau kita tanya, ya kan? Ngerjain kawannya. Ngerjain kawannya. Kenapa Agus ambil bekal kawanmu? Iseng aja Bu. Saya senang lihat orang itu merasa takut sama saya, merasa teriak-teriak. Berarti dia hanya iseng saja. Iseng ambil makanan teman. Tidak ada kebutuhan lain, cuma dia merasa iseng aja. Selesai, ya kan? Jadi hal-hal seperti inilah Bapak Ibu yang perlu kita selesaikan apabila ada nanti salah satu murid kita yang terdapat masalah seperti ini. Ada nggak Bapak Ibu yang seperti itu? Ada. Mungkin kelas 2 atau kelas 3 ya kan? Namanya anak-anak masih kecil, lihat punya orang, oh ini enak, mama saya nggak buat seperti ini. Maka kita sebagai guru yang harus melihat apa masalah yang terjadi pada siswa-siswi kita. Oke Bapak Ibu? Ini semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya, Bapak Kepala Sekolah kita meminta kita untuk mengikuti pelatihan bersama Bapak Pengawas. Itu di luar dari jam sekolah, sekitar jam 2-an. Jam 2-an kita udah pulang Bapak Ibu. Atau jam 3. Kira-kira
Bapak Ibu melakukan atau tidak? Yang melakukan ya tetap, ya kan? Kita melakukan tetap. Melakukan motivasi apa yang kita lakukan? Karena motivasi apa kita lakukan itu? Kemudian ini untuk mendapat imbalan dari orang lain. 3, untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, apa karena takut dengan atasan atau ingin mendapat imbalan? Yang ketiga untuk menghargai diri kita sendiri. Kita tidak perlu ini yang kedua, mendapat imbalan dari orang lain, dan tidak perlu dipuji oleh kepala sekolah, orang lain. Jadi kita ikut itu karena menghargai diri sendiri, karena kita ini sudah kurikulum merdeka. Jadi ini dia, menghargai diri kita sendiri. Ini hukuman dan sanksi, konsekuensi. Nah, ini apa lagi? Pemecahan masalah, ya kan Bapak Ibu? Pemecahan masalah. Pak Anggi baca satu ya. Iya, ini ada soal pemecahan masalah di mana soalnya adalah IPA kurang menguasai dalam pembelajaran matematika. Sehingga pada saat pembelajaran tersebut IPA lebih banyak terdiam diri di kelasnya dia, atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat itu guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman menertawakan IPA untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab soal Pak Seno. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertamanya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap tindakan IPA? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak mengapa? Tidak setuju, Bu. Tidak setuju, kenapa Bu alasannya? Sebabnya karena kalau ditertawakan temannya rame-rame, dia menjadi merasa seperti dibully atau merasa seperti diejek. Itu Bu, jawaban dari Ibu Nur Habibah tidak setuju karena jika di depan kelas diramekan tertawa rame-rame itu sudah masuk bully menurut Ibu Nur Habibah, Bu. Iya, benar sekali Bu Habibah. Kalau kita selaku guru ini tidak boleh berbuat seperti itu, karena nanti anak itu merasa minder ya Bu, karena bully. Bahkan nanti dia mungkin bisa dendam kepada kita, karena kita sudah mempermalukan dia di depan orang ramai. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ivan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman atau bukan itu? Menurut saya itu seperti sebuah hukuman, karena dia disuruh maju ke depan untuk berdiri di depan kelas lah istilahnya. Karena dia kurang mampu menguasai pelajaran matematika, tapi cuma di depan. Itu sebuah hukuman karena dia kurang mampu menguasai pelajaran matematika. Ya, Bapak Ibu. Ya, menurut saya Bu, kalau menurut saya Bu, itu
Pak Senonya karena tahu mungkin IPA tadi karena nggak menguasai materi, makanya seolah Pak Seno itu seperti membuat dia pelajaran biar jangan maksudnya biar jangan main-main gitu, biar jangan melamun dalam kelas gitu. Menurut saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberi tanggapannya. Di sini hukuman. Berarti kalau hukuman itu kan nggak ada seperti ini, nggak ada kesepakatan dulu ya kan? Ada nggak kita sepakat? Ini kalau nanti nggak bisa berdiri di depan kelas, nggak ada kan? Ini kemudian konsekuensi yang harus diterima gitu kan? Yang harus diterima anak itu apapun cerita, baik itu hukuman ataupun sebagai apa kalau kita bilang bimbingan ya kan, harus diterima dia. Oke Pak Ibu, kita lihat selanjutnya. Berarti ini udah mau deket-deket habis kayaknya. Restitusi posisi kontrol guru. Tadi kan ada tadi hukuman. Ini dia sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Kemudian teman, itu posisi kita Bapak Ibu. Posisi guru itu sebagai penghukum, sebagai pembuat masalah merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Oke, kita lanjut. Ini dia 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, ya kan, kalau yang menerapkan ini, patuhi aturan saya. Itu atau awas. Kalau tidak, awas. Ancaman. Itu sebagai ancaman. Itulah yang dibilang tadi hukuman kan. Kemudian kamu selalu salah saja. Menyalahkan. Itu menyalahkan anak. Jadi seandainya kita waktu kita sekolah dulu, kalau disalahkan gimana perasaan kita? Sedih hati kita. Selalu saya yang disalahkan, walaupun saya benar, tapi tetap. Udah kan? Bagaimana perasaan kita seandainya dibuat seperti itu oleh guru-guru kita dulu. Udah, kita lanjut. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada yang tadi. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Enggak membentak ya kan? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu supaya tidak terlambat. Bagaimana coba kalau orang tua kamu
tahu kamu berbuat begini? Karena kita tanya pada anak. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Apabila kita sikap kita seperti ini, membuat anak-anak itu merasa kecewa, merasa tidak ada harganya di mata dia sendiri. Kemudian, adik, kamu ini kayak mana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Ya, senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Seandainya, coba Bapak Ibu. Ya, bagaimana menurut Bapak Ibu cara yang seperti ini? Sering menyalahkan, sering membuat murid jadi bersalah. Ngomongnya memang lemah lembut. Saya sendiri pun saya rasa saya sering melakukan ini karena memang suaranya lembut, tapi mereka lebih merasa mereka lebih bersalah gitu. Apakah tindakan ini benar? Tidak. Mungkin tergantung di siswanya juga. Sebagian peserta didik mungkin ada yang dengan dikatakan ini dia memang merasa dirinya bersalah sekali karena selalu mengecewakan kita sebagai gurunya gitu. Dia merasa orang yang guru itu kan dianggap dia itu kan orang yang dicontoh dia. Tapi kok dia kecewa gara-gara perbuatan dia. Itu sebagai murid memang mungkin ada yang punya hati, dia tersentuh. Tapi ada juga yang murid dibuat seperti kita tegur bagus, dia ada yang ya biasa aja. Kalau menurut saya mungkin gitu. Iya, bagus. Saya pun ingin menanyakan ini sama Ibu CGP ini, tindakan seperti itu salah tidak Bu? Boleh enggak gitu Bu? Karena saya sendiri pribadi, saya introspeksi diri, saya lebih sering kalau marah enggak, tapi bawa anak merasa dirinya lebih bersalah. Kalian ke sekolah atau apa? Belajar. Kalian main-main hari ini, kalian enggak kasihan sama orang tua. Saya lebih banyak ngangkat orang tua kayak gitu Bu. Jadi saya ingin bertanya kembali nih sama Ibu. Boleh enggak itu Bu? Seperti itu Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Hanif. Yang sebenarnya itulah hari ini kita belajar. Sebenarnya yang seperti ini tidak boleh, Bapak. Kita tidak boleh membuat anak itu merasa bersalah. Makanya yang kita praktekkan, kita lanjut. Ini sebagai teman. Ini posisi guru ya, Bapak Ibu. Posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi yang positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Kita minta bantu pada anak. Ayolah nak, bantu demi Bapak. Kemudian ayo ingat Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Kita pernah membantu dia selama ini. Kita tanya, kamu ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Kita tanya kepada anak. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu
bantu bereskan. bereskan masalah si anak. Berarti kita ikut membereskan masalah anak. Berarti kita di situ terlibat. Hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Apabila kita sudah membuat anak itu seperti itu, nanti kan kita ada mood tidaknya Bapak Ibu. Misalnya suatu saat kita tidak mau membantu dia, anak itu akan kecewa, ya kan? Kecewa dengan yang tidak kita bantu tadi. Biasanya kita selalu merespon dia, apa yang ingin dia buat kita respon. Pada hari ini tidak, maka anak itu akan kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Berarti dengan kita bersikap membuat kita dengan dia itu seperti teman, murid itu akhirnya tidak mandiri ya Pak Ibu. Di sini kita mengharap murid-murid kita mandiri, bukan murid-murid yang tidak mandiri. Kemudian, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Itu guru itu menanya sambil tertawa, tidak dengan emosi. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum. Walaupun hati kita udah sangat-sangat apa ya kan, tapi tetap kita membuat dia baik. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Kira-kira Bapak Ibu, seandainya kita membuat murid kita seperti ini, bagaimana sikap dia? Perasaan murid, senang nggak? Kalau Senang kalau seperti itu, Kalau kita cara menanganinya karena seperti teman. seperti ini, seperti adik, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak, kenapa terlambat lagi dengan senyum ringan? Murid senang. berarti kalau kita seorang guru membuat dia seperti ini, murid kita seperti ini, murid itu sangat senang. Tapi Pak Ibu, walaupun dia sangat senang, ada dampaknya. Dia tidak mandiri. Dia hanya tergantung pada kita. Jadi sebaiknya jangan kita lakukan. Lanjut, pemantau. Di sini guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pemantau, ini dia, peraturan, ya, tentang peraturan ini. Apa yang telah kamu lakukan? Kita tanya kepada si murid. Misalnya dia berbuat salah.
apa yang telah dia lakukan. Kemudian sanksi atau pensi apa seandainya dia melanggar. Nah, kan ada melanggar tadi karena kita sudah membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini masih masalah Adi lagi. Adi kata Pak guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai belajar, ya kan? Adi menjawab, tahu Pak. Kemudian kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian si Adi menjawab lagi, paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Kemudian bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Senang hatinya kan? Kita baik-baikan sama dia. Walaupun nanti ada dia kekurangan. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid sebagai memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang jadi keyakinan dia ke sekolah. Apakah kamu meyakini keyakinan yang telah disepakati? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah anak tersebut? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Setelah dia perbaiki, tentang apa yang dia perbaiki. Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, bukan untuk kita atur, tetapi kita hanya bertanya, kemudian
bagaimana solusi untuk dia sendiri. Masalah dia, cari solusi dia sendiri. Jadi bukan kita yang membuat solusi itu, supaya mudah ditaati, tidak diulang kembali. Misalnya anak telat, kita tanya kenapa telat, udah pasti anak itu ada jawabannya. Kita tanya, kalau untuk tidak telat kira-kira apa ya yang bisa kamu lakukan? Tadi mungkin dia bangun telat, nggak bisa datang cepat. Jadi kita tanya sama dia, kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah. Dia cari solusi sendiri. Oke Bapak Ibu, ini masih masalah tadi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa mulai kita belajar? Dia menjawab, tahu Pak, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita tanya sama murid itu sendiri. Masalah dia, tanya ke dia. Bukan masalah dia kita yang perbaiki, tapi murid itu sendiri yang memperbaiki. Kemudian dia menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk manajer tugas yang tertinggal, akan mengerjakan tugas yang tertinggal. Dia tanya sama teman, ada tugas yang tertinggal selama pembelajaran tadi. Baik, itu bisa kamu lakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kan kita tanya lagi. Tidak, saya bisa hadir tepat waktu. Untuk besok bisa hadir. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Lanjut dulu. Keyakinan. Jadi kira-kira Bapak Ibu, dari sini sudah atau belum kita melakukan hal seperti ini? Yang ini, kalau seperti tadi penghukum sudah, membuat anak merasa bersalah pernah. Kalau yang ini kira-kira sudah atau belum? Sudah. Sudah pernah kita lakukan. Kita tanya kepada anak, dia menjawab sendiri solusinya. Nanti dia jalankan sendiri. Itu udah semua Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Ini masalah keyakinan. Ini keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gonson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang lebih terangsang, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Berarti kalau peraturan itu datangnya dari luar. Kalau keyakinan berarti dalam diri kita, timbul dari diri kita. Kita lanjut aja. Banyak ya. Keyakinan kelas bersifat umum, dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pertanyaan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita sendiri. Semua warga sekolah ikut
berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita sudah buat, kira-kira banyak enggak yang sudah kita buat di kelas? Yang sudah kita buat banyak, Pak? Banyak. Nah, kira-kira yang sudah kita buat tuh, bisakah anak-anak jalankan semua? Pak ya? Nanti bisa kita revisi ya Pak Ibu, biar lebih sedikit. Oke? Ini yang paling penting. Segitiga restitusi. Yang tadi itu sebagai manajer kan? Validasi tindakan yang salah. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Dia lakukan apa? Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapat atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Kita tanya, kita memvalidasi dengan inilah pertanyaan yang tadi untuk memvalidasi supaya antara apa yang dia buat dengan kenyataan itu memang benar. Kemudian menanyakan keyakinan. Sebelah sana. Baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu, kelak kamu ingin jadi orang seperti itu terus. Misalnya yang dia bandel tadi. Apakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Berarti seperti kita tanya cita-cita pada anak itu. Kemudian bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Keinginan dia jadi polisi atau jadi dokter, macam mana? Kemudian rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Ini semester ngaji, semester genap. Kemudian menstabilitaskan identitas. Tadi masalah kan? Kita validkan dulu masalah itu, masalah yang terjadi pada anak. Oke, kita lanjut. Banyak juga Bapak Ibu. 1. Menstabilitaskan masalah. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya kan? Emang iya. Berbuat masalah tidak. Validasi masalah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini untuk kita fasilitasi masalah anak tersebut. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus tanyakan kepada anak. Kalau belum nanti kita buat sama-sama. Saya kemarin sudah buat Bapak video bagaimana itu ya kan. Kemudian lanjut menanyakan keyakinan. Nah, di situ ada keyakinan apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Percaya nggak dengan kelas itu? Apa nilai umum yang kita sepakati? Ada kita sepakati di kelas tentang apa itu peraturan kelas Pak ya? Tentang peraturan kelas. Tata tertib kelas. Kemudian apa bayangan kelas yang ideal? Macam saya kemarin itu ideal kita membuat pojok literasi yang cantik ya kan? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Yang kita tanya pada anak. Oke Bapak Ibu lanjut. Manfaat keyakinan kelas. Terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai keyakinan universal.
Habis rupanya. Berarti keyakinan kelas Bapak Ibu ada manfaatnya, kan? Manfaatnya untuk mewujud budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan bentuk-bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Sampai di sini ada yang bertanya apa Ibu? Berarti ini manfaat dari keyakinan kelas yang kita udah terapkan. Iya. Budaya positif merupakan bentuk-bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Iya. Tetapi kan kita punya cara masing-masing nih, punya memang tujuannya benar mewujudkan budaya positif ke anak. Iya. Kita punya aturan. Iya. Tapi cara kita kan berbeda-beda, tetap pakai jalur yang ada dilarang sebenarnya. Pakai jalur yang ada dilarang. Maka Bu, tadi kan ada segitiga restitusi. Dari itulah kita buat seperti ini supaya anak itu nggak ada jangan loncat-loncat. Kan masih ada jangan. Kalau seperti itu masih ada jangan, tidak boleh, itu bukan namanya ini. Yang kita buat kesepakatan kelas, bukan keyakinan. Masih namanya kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu kita buat menjadi suatu keyakinan kelas. Disiplin. Kalau dalam disiplin itu berarti dia kan nggak boleh datang telat, ya kan? Nggak ada di situ semua. Tanggung jawab, macam mana tanggung jawabnya? Oke, untuk Bapak Ibu yang lain? Ada Bu Irma, Pak Anggi. Kalau ada boleh bertanya sekitar semenit 2 menit. Kalau tidak, mungkin kita padain karena udah siang ya Bapak Ibu. Kita padain sampai di sini. Ini maksudnya nanti kita laksanakan sama-sama Bapak Ibu. Apa ini budaya positif ini kita laksanakan di sekolah sama-sama. Kita buat, kita rembuk bersama-sama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yusnita SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 yang telah mendiseminasikan budaya positif di kita semua. Semoga kita dapat melakukannya di kelas kita masing-masing. Amin. Sekaligus didampingi oleh Ibu CGP kita. Ya, mungkin untuk kegiatan hari ini cukup. Akhir dari saya yaitu sebenarnya budaya positif itu datangnya dari kita pribadi, dari seorang pendidik. Bagaimana kita membuat situasi budaya positif itu kepada anak sehingga semua menjadi tertular budaya positif itu di sekolah ini gitu. Ayo kita bergerak dan menggerakkan. Sekian, terima kasih. Saya Anggi Yolanda sebagai moderator pada hari ini. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.